Kan bahwa situasi yang terkait dengan startup sekarang ini akan berlanjut di tahun 2023. Saya punya 2 alasan untuk itu. Pertama, sebenarnya tahun 2023 situasi ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Ya, laju pertumbuhan ekonomi akan turun di level global. Di Indonesia juga kami baru saja mengumumkan proyeksi kami laju pertumbuhan ekonomi kemungkinan 4,5 sampai 5%. Itu nggak tinggi, tapi juga nggak jelek banget gitu. Nah, tetapi pada waktu yang sama gitu, pada waktu yang sama inflasi kemungkinan juga akan masih agak tinggi dan kemungkinan interest rate masih akan tertahan. Dan tingkat suku bunga acuan di berbagai negara termasuk di Amerika, di Indonesia kemudian masih agak relatif tinggi. Nah, ketika tingkat suku bunga itu relatif tinggi, maka kemungkinan gitu ya, cost of fund untuk melakukan investasi itu juga masih relatif tinggi. Dan karena itu maka masih sulit bagi startup untuk bisa berharap dapat biaya murah gitu ya. Jadi ada sebagian orang menggunakan istilah funding winter atau apalah begitu ya istilahnya yang mengatakan bahwa ini sulit ini untuk bisa mendapatkan pembiayaan-pembiayaan. Karena itu startup-startup yang polanya adalah mengejar pertumbuhan, mereka menunjukkan optimisme tinggi, mengejar karyawannya banyak demi menunjukkan bahwa kami perusahaan yang mantap nih, silakan investasi di tempat kami gitu, akan sulit bagi perusahaan-perusahaan seperti ini. Dan karena itu kemungkinan yang semacam ini nggak akan terjadi dan karena itu maka gitu ya, maka tadi fenomena untuk mengurangi karyawan itu akan tetap terjadi terutama di startup yang semacam ini. Mungkin masih ada startup lain yang bisa bertahan, terutama startup yang sudah masuk, udah mapan di fase tadi ya, fase strategi bisnisnya sudah mapan, sudah mengejar profit, sudah nggak lagi mengejar pertumbuhan, nggak lagi fase puber ya, pamer bahwa kami adalah fase yang sedang tumbuh terpecah gitu. Fundingnya udah stabil gitu, mungkin mereka masih bisa bertahan gitu. Tapi kalau yang sekedar untuk menunjukkan masih fase bakar uang, saya yakin mereka pasti akan sulit. Baik, Pak Akbar, pertanyaan selanjutnya, sebetulnya langkah apa ya yang harus ditempuh oleh perusahaan-perusahaan startup agar bisa survive, utamanya di tahun 2023? Kalau tadi kan Pak Akbar menyampaikan bahwa sebetulnya tahun 2023 ini tidak akan gelap-gelap amat, tapi di tengah ketidakpastian global tentunya perusahaan harus mengambil langkah-langkah, Pak. Langkah seperti apa? Artinya agar PHK tidak terus berlanjut, lalu juga agar tren bakar uang ini kemudian akan menjadi lebih efisien lagi agar perusahaan-perusahaan tidak harus mengorbankan para pekerja dan juga karyawannya. Nah, kalau saran saya gitu ya, mari kita bangun startup ini dengan tetap menginjakkan kaki di bumi, gitu ya. Jadi, untuk sementara lupakan dulu strategi, terbang ke langit, to the moon gitu ya, gitu, untuk sementara jangan ke gitu dulu arahnya gitu ya. Arahnya adalah strategi bisnis yang menginjak bumi, funding yang memang benar-benar realistis, kemudian, target-target penjualan yang realistis, kemudian target-target pertumbuhan yang realistis. Saya yakin gitu dengan hitung-hitungan yang semacam itu, maka nanti hitung-hitungan yang terkait dengan SDM itu juga akan lebih realistis dan kemudian perusahaan bisa survive, perusahaan bisa mungkin bahkan profit dan kemudian juga bisa meng-hire karyawan secara lebih proper gitu. Tidak perlu ada kelebihan karyawan kemudian di PHK dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita ke Pak Chandra. Pak Chandra, artinya kalau untuk saat ini, apakah sebetulnya investor sebaiknya bagaimana langkah atau strategi yang memang harus dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan startup ini agar nantinya di tahun 2023 mampu survive? Langkah apa yang paling bisa konkret dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup? Ya, jadi dari tahun 2021 akhir ya sebenarnya ya, itu sudah mulai dilakukan. Jadi dari tahun 2021 akhir rata-rata semua investor itu sudah dan juga dari founder ya sudah menegaskan bahwa oh kita mesti tadi adalah strateginya kita harus shifting nih. Jadi lebih ke pertumbuhan tetap penting ya, tapi tetap harus mengejar bisa revenue ataupun profit yang bagus. Nah, jadinya roadmap disiapkan. Nah, roadmap yang disiapkan itu yang dieksekusi di 2022 dan 2023. Ada yang mungkin agak terlambat sedikit sehingga melakukannya di 2022 dan akan kelihatan resultnya ataupun juga hasilnya di 2023. Nah, makanya mungkin kalau sekarang tiba-tiba terjadi perampingan, jadinya kayak kebetulan ya, kayak kebetulan bersamaan. Padahal sebenarnya bukan. Tadi fenomenanya dari di mana interest rate tadi yang semakin naik dan juga pada waktu itu inflation rate-nya US tidak terkendali, itu membuat investor tuh lebih hati-hati. Yang di mana sebenarnya kalau kita lihat dari dry powder ataupun juga jumlah dana yang ready untuk investasi untuk Asia Tenggara, sebenarnya itu tidak bermasalah. Karena hampir seluruh fund ataupun venture capital itu baru fundraising ataupun raise capital mereka di 2021 sampai 2022, yang dimana sebenarnya dry powder ataupun kesediaan dana untuk investasi itu besar sekali di market ya. Dan posisi sekarang rata-rata venture capital
tetap perlu mendeploy ataupun menginvestasikan dananya, ya. Dan pada posisi untuk menginvestasikan dananya inilah rata-rata hampir semua venture capital meminta kepada startup untuk punya plan yang lebih baik, ya. Plan yang tadi mungkin dikatakan oleh Pak Akbar sebagai lebih menginjak bumi ya, Pak Akbar ya. Nah, jadi itu yang disiapkan. Yang di mana sebenarnya untuk jangka panjang, yaitu untuk long run, yaitu untuk persiapan exit ya dari startupnya, itu sebenarnya positif, bagus. Karena nantinya secara valuasi berbanding dengan unit-unit ekonomik atau datanya dia itu akan make sense gitu loh ya. Dan itulah yang akan sebenarnya juga jadi lebih baik ya untuk secara global tidak terjadi tiba-tiba mendadak ada startup nanti yang shutdown dan sebagainya gitu loh. Ya nggak seperti posisi yang sekarang ya, yang bakar-bakar duit, salah strategi, shutdown, terus mungkin memberikan fear ya ke market ya. Karena yang lain jadinya pada berpikir bahwa semua generalisasinya sama. Padahal tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada 3 kategori yang berbeda ya, startup sendiri ya, karena saking banyaknya startup yang ada. Nah, jadi kalau saya lihat dari sisi funding sebenarnya tidak bermasalah pada posisi sekarang ya, karena return dari untuk Asia Tenggara dan juga valuasi startup di Asia Tenggara sendiri sangat-sangat reasonable posisinya sekarang. Ya, cuman masalahnya adalah memang harus persiapan strategi bisnis yang lebih baik.